Saat ini, aku tiba di kota pesisir Pulau Jawa, tepatnya Jawa Tengah. Sebuah kota memiliki budaya warisan leluhur yang telah diakui UNESCO dan memiliki nafas Islam yang kental, serta makanan yang menjadi ciri khas kota itu sendiri. Ya, aku berada di Pekalongan. Dimulai dari sini, aku menelusuri kekayaan budaya yang kucari. Batik yang aku cintai dengan keindahannya penuh kenangan, cerita, dan makna di dalamnya. Tradisi yang menginspirasi karya kerajinan batik, jadikan terkenalnya batik di Pekalongan, hingga dikenal sebagai Kota Batik. Perkenalkan, saya Ayu. Saya sebagai edukator di Museum Batik Pekalongan. Jadi sejarah awalnya ada batik di Pekalongan itu, dulunya itu kan Pekalongan itu menjadi cikal bakalnya lahirnya batik. Nah, itu tuh dulu itu banyak mendapatkan pengaruh. Pengaruh itu ada beberapa dari pengaruh, yaitu ada dari pengaruh Eropa, ada pengaruh dari Belanda juga, ada Jepang juga, banyak pengaruh dari mereka itu datang ke kota Pekalongan. Mereka bertempat tinggal di sini. Nah, kemudian muncullah beberapa motif batik. Jadi motif khas Pekalongan, motif batik itu dengan motif batik Jelamprang. Nah, kenapa dinamakan motif Jelamprang? Itu tuh dulu itu awal nama Jelamprang itu dulu itu orang pembatik itu membuat motif batiknya itu di jalan untuk orang-orang yang melalui mau ke medan perang. Akhirnya itu dinamakan Jelamprang, jalan untuk perang. Nah, gitu. Itu menjadi salah satu motif khas Pekalongan. Nah, motif Jelamprang itu juga ada pengaruh, ada beberapa pengaruh itu dari India, Gujarat, kemudian ada bangsa Arab juga, dan juga ada orang Jawa juga pribumi Pekalongan. Itu dijadikan menjadi salah satu motif khas Jelamprang. Dan juga ada juga menjadi motif khas Pekalongan juga ada motif beberapa, yaitu motif buketan. Nah, motif buketan itu ada pengaruh dari orang Belanda. Beliau bernama Eliza van Zwellen, itu menetap di Pekalongan, itu muncul motif buket atau satu ikat bunga. Sebuah kerajinan tangan yang dari ratusan tahun yang lalu diwariskan oleh leluhur, kini masih tetap ada dan terjaga. Melalui goresan lilin malam, membentuk garis dan titik, tersimpan banyak cerita di dalamnya, yang tak akan luntur sekalipun tergerus perkembangan zaman. Tradisi menginspirasi terciptanya batik-batik tersebut dan tak terlepas dari tradisi makna yang ada. Nama saya Muhammad Fatul Huda, saya pengrajin batik Pekalongan generasi keempat untuk saat ini. Saya mulai bergerak di bidang kerajinan batik ataupun usaha bidang kerajinan batik itu dari 2006. Nah, waktu itu setelah selesai sekolah, kuliah, itu
mau mengaktifkan titel sarjana atau langsung bergerak di bidang usaha. Nah, waktu itu langsung saya fokus ke melanjut estafet pengrajin batik dari ibu. Terus dulu juga pernah dikerjakan oleh Simbah sama Buyut, kayak gitu. Nah, di sela-sela perjalanan rupanya batik itu sangat mengasingkan karena tidak cuma hanya sebagai ranah bidang usaha saja, tapi batik lebih kental masuk ke ranah budaya. Teknik pembuatan sebenarnya masih sama, kita handmade. Awal disket, terus proses pensantingan, proses pewarnaan awal, tutup warna sampai ke proses pelorotan. Nah, di situ sebenarnya ada sedikit perbedaan dengan batik pedalaman atau batik yang dinuansa unsur sugihan keratonan. Nah, kalau pesisiran itu cenderung batik nuansa warna, bahkan pakai pewarna kuas solat pun bisa. Batik-batik yang disenangi atau disukai, digemari di kalangan warga Pekalongan itu jenis batik yang tadi pesisiran, karena cocok dengan warna-warna cerah kayak gitu. Nah, kalau jenis batik pedalaman itu ada juga penciptanya, cuman kalau di Pekalongan sendiri tidak begitu tidak begitu booming. Nah, makanya di sini kenapa para pencinta batik di Pekalongan menggunakan daster pun yang gunjreng kayak gitu, tidak yang gelap ataupun yang doff. Makanya memang jenis batik yang Pekalongan boomingnya jenis batik pesisiran. Dengan batik digandrungi oleh dunia karena ada pengakuan UNESCO sebagai organisasi besar dunia, untuk kedepannya batik akan lebih bisa mensejahterakan masyarakat Pekalongan ataupun Indonesia pada umumnya. Nah, karena apa? Batik kita anggap sebagai produk budaya yang perlu kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan estafet budaya batik ini? Terima kasih. Pesantren adalah bagian dari budaya Indonesia kami. Ibarat santri selalu berjuang untuk agama dan bangsa. Pekalongan juga dikenal sebagai kota santri. Kota dengan segudang pondok pesantren dan ribuan yang menghiasi setiap jengkal nafas kehidupan dengan kesejukan beragama. Nuansa santri yang religius sangat terasa damai. Lantunan ayat suci Al-Quran membuat hati terasa tenang, yang tak lepas dari arti asyifa, yaitu obat penyembuh di kala masalah dan rintangan menghampiri diri, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nama saya Fathur Rahman, Khotimul Ma'had Pondok Pesantren Al-Quran dan Seni Islam Al-Fatihi Pekalongan. Di pondok sini ada 3 kategori yang diperdalam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ada murotal, ada tahfidz.
Kemudian yang kedua ada madrasah diniyah yang mengajarkan kitab-kitab salafus sholihin. Kemudian yang ketiga adalah seni Islam. Di sini dipelajari diantaranya tilawatil Quran, pitagoni. Yang kedua ada kaligrafi atau khatil Quran. Yang ketiga ada sholawat atau rebana. Yang keempat ada khitobah atau pidato. Itu bidang seni yang dipelajari di sini. Untuk asatid kebanyakan dari kampung sini sendiri. Beliau adalah alumni dari Pondok Lirboyo, Kediri, ada alumni dari Sarang, Rembang, Mbah Maimun Zubair, ada alumni dari Romwi Taufik Wonopringgo Pekalongan. Rata-rata berasal dari desa ini. Yang di luar bisa dihitung. Jumlah asatid itu semua ada 26. Mungkin yang berat adalah krisis akhlak mungkin ya. Jadi santri sekarang dan santri dulu jauh sekali. Dari segi makan pun beda. Kalau orang santri dulu makan cukup dengan sayur sudah alhamdulillah bahagia sekali, sayur dan sambal. Sekarang tidak, harus ada menu-menu yang lain dan mereka milih. Kalau dulu seadanya, sekarang beda mungkin. Hari ini lauknya ini, hari ini lauknya ini. Itu bedanya, makanan juga beda. Dalam segi sopan santun pun beda dengan santri dulu. Mungkin karena pengaruh ya, teknologi yang luar biasa ini, jadi beratnya di situ. Terpengaruh dengan keadaan zaman sekarang. Kalau dulu santri lihat kiai langsung pergi. Saking takutnya ya, Pak. Saking takutnya. Sekarang ada kiai langsung dikerumunin. Itu beda kan? Iya. Ya mungkin karena zamannya sudah beda. Harapannya anak-anak itu ya tetap istiqomah belajar. Istiqomah belajar itu yang mahal. Kan katanya kan oleh istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat kemuliaan. Harapannya itu aja, mudah-mudahan walaupun zamannya sudah seperti ini, anak-anak masih istiqomah mempelajari ilmu-ilmu salaf, ilmu-ilmu Al-Quran. Harapannya bisa menjadi pengganti-pengganti para alim yang sudah meninggalkan kita semua. Megono, menu khas dari kota batik Pekalongan. Hidangan sederhana yang terbuat dari bahan utama nangka muda yang dicacak atau dipotong kecil-kecil. Bumbu yang disediakan sangat sederhana saja, mulai kelapa parut, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, cabai merah, ketumbar, daun salam, serai, dan laos.
Aku nama Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Kenapa ibu memutuskan untuk memilih menjadi penjual megono? Lah kan wong bikin megono, kalau orang sini kan sukanya megono, jadi ini kan aku harus bisa bikin megono. Aku nggak bisa, tadinya juga nggak bisa ke kue kan. Tanya karo suamiku bikin megono gimana gitu. Kalau udah ya orang hidup kan harus cari nafkah dari jualan gitu aja. Pan gitu nanti kan kalau udah selesai dibawa ditutupin bawa ke sana pakai tempat. Bagaimana cara pembuatan megono? Gimana cara megono berarti kan nangka muda, cacagan, langsung dibikin cacagan di siapa dibikin kan dicacak, dibikin nanti kalau udah gitu dikasih bumbu kelapa, bumbu komplit. Terus kalau bumbu komplit kalau udah ya dikukus. Kalau udah kukus, udah kalau nunggu mateng. Dan nunggu mateng. Udah itu. Kalau cece itu lalu nangka muda. Megono berarti. Udah. Inilah kota Pekalongan. Kota dengan sejuta cerita tentang kekayaan budaya, seni, alam, dan keramahan masyarakatnya. Ada banyak cerita kehidupan yang terekam di sini. Mulai berkarya lewat batik, kesejukan pesantren, dan perjalanan megono, hingga menjadi suatu santapan yang siap untuk dinikmati. Ada banyak asa yang datang dari setiap sudut kota, menjaga, melestarikan, dan konsistensi semuanya saling berkesinambungan, membentuk ritme yang apik dalam tatanan budaya di Pekalongan. Wajah ramah senyum mereka seakan menyembunyikan keluh penat, sendu, dan kelabu. Kembalikan pada diri kita seluruh keindahan itu. Sulit memang mengiringi laju dunia yang semakin cepat dengan tetap mempertahankan kebudayaan yang sudah ada dari dulu. Sederhana saja, cukup nikmati serta menjaga nilai yang ada. Sebab anak cucu kita berhak menikmati semesta, ciptaan Khalik yang Maha Esa.